Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Heru Kristianto, SPD, nomor induk mahasiswa 25610114053. Saya berasal dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya mengadakan praktek mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja. Berikut adalah KTP saya dan kartu mahasiswa saya. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Everybody stand up, please. Good morning everyone. Silakan duduk kembali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Baik. Ya, masih ingat yel-yel kita? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, kita harus tetap semangat karena kita hari ini belajar untuk materi baru dengan semangat baru. Dengan kekuatan baru kita harus semangat ya. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa untuk hari ini? Ya, Elena saja ya. Elena yang duduknya paling depan. Silakan Elena. Semuanya berdoa dengan khusyuk ya. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Saya akan memimpin dalam agama Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkah Engkau yang telah berikan kepada kami pada hari ini. Karena kami bisa bertemu bersama-sama dan bisa belajar bersama-sama. Dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Elena ya. Nah, terima kasih untuk Elena. Sebelum kita mulai ya, ada yang tidak masuk hari ini. Who is absent today? No one. Serious? No one? Oh ya, nihil ya. Oke, sebelum Mister lanjutkan pembelajaran, nanti kita bernyanyi terlebih dahulu seperti peraturannya Mister seperti biasanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi apa? Lagu nasional. Lagu nasionalnya apa hari ini? Indonesia Raya. Nah, ya hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya, dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena kita kemarin kan bulan lalu sedang merayakan Dirgahayu Indonesia. Silakan berdiri semuanya untuk menambah semangat kita semuanya untuk menyanyikan. Ya. Hafal semua ya? Ya, bagus ya. Silakan. Kita hitung ya. Ada yang mau mimpin untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka? Tidak ada yang berani nih. Ada. Ya, silakan ya. Ya, di sini dihitung ya. 1, 2, 3. Teman-temannya diajak. Setelah dihitung teman-teman, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Setelah hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan. Kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela harkat Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Terima kasih ya Ria. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Tepuk tangannya seperti ini, Ri. Akan duduk kembali. Sebelum kita belajar tentang norma, kita mengingat materi sebelumnya terlebih dahulu. Kita bab 1 kemarin belajar tentang apa? Pancasila. Apa itu Pancasila? Ada yang mau menjawab? Gantian ya. Ya, Quinsa. Dasar negara. Ya, Pancasila itu dasar negara. Kenapa Pancasila disebut dasar negara? Nah, ada yang tahu? Ya. Pedoman hidup bangsa. Sambil berdiri ya kalau menjawab. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara itu menjadi sebuah sumber hukum atau sumber peraturan di Indonesia dan juga program-program pemerintah yang menguntungkan kita. Contohnya apa? Program pemerintah yang menguntungkan kita. Ada yang tahu? Nah, kemarin jalan tol menguntungkan tidak? Ya, jalan tol juga. Ya, silakan berdiri. Kenat, apa program pemerintah yang menguntungkan? Ya, termasuk ya, membangun puskesmas di Indonesia itu termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang jaminan kesejahteraan masyarakat. Makanya kita dapat BPJS kalau kerja. Tahu BPJS? Tahu. Nah, jujur ya, tahu atau enggak? Tahu. BPJS itu apa? Ya. BPJS itu jaminan kesehatan untuk kita semuanya ya. Nanti kalau kalian sudah dewasa, bekerja wajib punya BPJS untuk dijamin kesehatannya oleh negara. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Apalagi yang tahu? Tadi ada yang menyebutkan siapa? Kevin ya, Kevin. Oh, bukan ya. Kevin, Jason ya. Jason tadi mengatakan sebagai pedoman hidup itu juga termasuk ya. Kita kan kalau hidup harus berbuat baik toh. Contohnya apa? Perbuatan baik yang pernah kalian lakukan itu apa? Donasi apalagi? Bersih apalagi? Membantu masak di rumah apalagi? Perbuatan baik yang pernah kita lakukan? Membantu orang tua. Mencuci piring itu semuanya ya, Aswin? Ya, membantu mempersiapkan sebuah event itu juga termasuk pelaksanaan dari Pancasila. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah nilai-nilai Pancasila. Makanya Pancasila itu penting atau tidak? Penting. Nah, kalau penting manfaatnya apa Pancasila? Sebelum kita belajar tentang norma, kita pahami dulu tujuan kita belajar tentang norma. Ya, tujuan pembelajaran kita belajar norma adalah yang pertama mengidentifikasi penerapan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah pernah melakukan norma atau belum? Nah, sering. Contohnya apa norma itu? Menyapa. Itu termasuk norma apa? Kesusilaan. Apalagi? Tidak membuang sampah itu norma apa? Norma hukum atau norma kesusilaan? Kalau membuang sampahnya itu hanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu disebut norma kesusilaan. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, nanti denda 500.000, itu menjadi norma hukum. Sudah ya? Baik ya, sepertinya Mr. Cek ya, beberapa sudah masuk jawabannya. Silakan untuk handphonenya diletakkan dulu di drawernya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Silakan diletakkan ya. Untuk semuanya handphone diletakkan dulu. Letakkan dulu, Kenneth. Nggak apa-apa di situ di drawer, titip temannya yang ada drawer. Nah, sebelum kita mempelajari norma, kita lihat dulu ya ilustrasi pelaksanaan norma. Apakah norma itu penting atau tidak dalam kehidupan kita? Ya. Perhatikan, nanti ada kuis ya. Ya, ada kuis 10 soal ya. Bukan kuis, game. Game tapi dalam bentuk kuis. Oke, silakan diperhatikan bagaimana pentingnya norma dalam kehidupan.
Kami dari Kapolres Kabupaten Kota sudah melakukan patroli rutin. Kami awali dari flyover Jalan Madinah. Pertama, kami menemukan pengendara roda 2 Nah, ini. melewati flyover. Kami minta surat-surat, mulai dari SIM, STNK, dan kendaraan bermotor khususnya. Bapak tidak tahu ya bahwa dalam beberapa sana itu berpotensi kecelakaan. Didengarkan ya. Di sini sudah ngomong mengatakan bahwa kalau melanggar nanti kecelakaan. Makanya norma itu penting atau enggak? Untuk saat ini kami tidak melakukan penilangan, kami hanya melakukan himbauan secara simpatik karena itu salah satu potensi terjadinya laka lantas. Kemudian kami menemukan dua cewek yang tidak. Nah, ini di bawah flyover Malang ini. Kalian pasti kalau ke Malang pasti lewat jalan ini. Tapi lewat atasnya, ya toh? Iya. Pernah ke Malang toh? Pernah ke Malang? Ini pernah ke Malang beneran atau bohong? Pernah ke Malang? Malang atau Batu? Rumahnya mana? Pandaan tuh. Iya, ini tapi diusulkan apa namanya, dibuatkan flyover lagi, underpass atau flyover. Ini macet sekali nih jalan ini. Nah, pembagian kelompok. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Belum dulu, duduk dulu. Mister belum jelaskan. Ya. Dijelaskan. Oke. Ya, tugasnya nanti di sini sudah ada petunjuknya dari Mr. Heru ya. Petunjuknya di sini jelas sekali ya. Kalian nanti membuat mading 2 dimensi ya tentang norma. Setiap orang dapat bagiannya. Tadi sudah Mr. berikan kalian handphone. Gunanya handphone adalah untuk mengidentifikasi atau mencari informasi di internet ya, jelas ya, jangan digunakan untuk hal lain, jangan chatting loh ya, tidak boleh. Dan dilarang menggunakan ChatGPT. Misalnya nanti akan keliling ngecek kalian menggunakan ChatGPT atau sementara untuk per grup kalau terdesak untuk mengidentifikasi sebuah norma cukup 2 HP saja digunakan untuk bekerja, sisanya cari di buku paket. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk Mister bagikan KPD-nya. Ketua kelompok silakan maju. Di belakangnya sudah ada pembagian kelompok dan juga bagian dari kelompok kalian. Ini 2 ini. Ketua kelompok silakan diambil pekerjaannya yang bahan-bahannya di belakang sana tadi yang sudah disiapkan sesuai dengan normanya yang tadi. Kelompokmu belum membuat? Sudah membuat. Kemarin sudah Mister info ya, 60% dari rumah kita finishing di sekolah.
Ya, silakan dihias-hias ya. Yang bawa spidol boleh dihias pakai krayon. Ya, spidol boleh. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, ditambahi hiasan ya, finishing touch di sekolah. Finishing touch di sekolah. Ya, makanya ditambahi. Ini kan kamu belum selesai pengerjaannya. Ya. Cepat. Dihias lagi. Ada yang bawa krayon atau spidol? Boleh. Boleh pakai spidol, krayon. Boleh spidol atau krayon. Bapak toh. Ayo kita buat. Toh. Wait, Mister. Ya. Studentnya ini yang bedakan itu kapan? Nanti yang pertama hari ini kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Aswin Rio dulu sama kelompoknya Ini gimana Ponsa. cara kerjakannya? Yang mana? Ini kita kayak pura-pura misalnya. Siapa? Dikerjakan dulu, dihias ya. Ya. Yang ambil spidol silakan, enggak apa-apa. Kan kemarin sudah Mister info bahwa spidol untuk dihias di sekolah. Saya juga bantu lah. Sudah siap ya presentasi kelompoknya Rio ya? Oke Nat, fokus dulu. Kita ada game ya. Oke, kita mulai. Agak minggir Mister, nggak kelihatan nanti siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Kita mulai. Ya. Tiga. Nggak bisa, ini salah. Oke. Ya, salah. Duduk kembali. Malah tiga. Ada teman kalian tiga malah gini berdua. Ya. Oke, lagi ya, berdiri lagi, satu kali lagi. Kan baru satu yang kena punishment. Baik. Ya, oke. Satu. 5. Oke, sudah. Ulangi lagi. Ini malah, aduh tawuran ini ya. Aduh, pusing. 2. Lah, dihukum satu kelas ya. Nah, silakan duduk semuanya ya. Duduk semuanya. Nggak salah kamu ya, jangan bohong. Ya. Nggak salah semuanya. Dua malah. Ini apa ini? Ada yang di pojok malah 2. Langsung ini. Bingung. Baik, setelah ini kita presentasi ya. Jadi kelompoknya siapa yang presentasi duluan? Ya, terima kasih Kenat. Baik, silakan. Lah, Mister duduk di mana mau nilai ini? Ya, silakan. Silakan presentasi. Situ aja tempatnya Elena ya. Sebentar, Mister salah buka kelas 7B mah ya. Silakan 7D. Semuanya perkenalkan kami dari kelompok norma kesusilaan. Sebentar.
Diulang. Suaranya kurang keras. Nih. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Norma Kesusilaan dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang apa itu norma kesusilaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Quinsa. Aku Caca. Saya Elena. Saya Banyu. Saya Jason. Dan saya Keitaro. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk dalam tingkah laku. Selanjutnya tujuan norma kesusilaan adalah untuk membimbing manusia agar berperilaku sopan dan berakhlak baik dan sesuai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia yang menilai perbuatan baik atau buruk. Selanjutnya sanksi. Contoh sanksi dari norma kesusilaan adalah rasa malu, rasa bersalah, penyesalan, dan bahkan bisa dikucilkan oleh masyarakat. Contoh, kita itu harus berkata jujur, karena kalau jujur itu menunjukkan kita itu bertanggung jawab dan kita itu bisa dipercaya dengan jujur. Nah, kita juga harus menghargai orang tua karena orang tua sudah berjasa dan kita juga harus taat dan sopan kepada orang tua. Ada yang mau ditanyakan? Jangan. Oke, tidak. Ada, silakan Keira, enggak apa-apa. Keira mau tanya. Lah kenapa gini? Ya. Ada yang lain? Enggak tanya, Mister yang mau tanya ya. Oke. Apa mau tanya? Enggak, aku mau ini kan tentang kesusilaannya atau tentang proses Boleh, terserah. Viva. prosesnya ada masalah nggak tentang kayak gimana kerjanya atau ada permasalahan juga Nah, antara- mungkin yang ditanyakan kan prosesnya bagaimana, atau misalnya Quinsa di kelompoknya pas mengidentifikasi norma kesusilaan ada hambatan enggak? Oke, silakan dijawab. Ada kesusahan satu, kertasnya terlalu tipis seperti ini. Ya, nanti menjadi evaluasi Mister ya untuk berikutnya untuk mengganti kertasnya mungkin di proyeknya. Oke, sudah. Apa Yang lagi? Ada lagi? ada lagi enggak? Jason mau bantu dong? Boleh, silakan. Tidak ada ya? Oke. Ada yang lain mau bertanya? Oke. Ada yang lain? Mungkin dari Mister ya? Ya. Dalam kehidupan kalian, contoh di sekolah saja, Mister mau tanya, apakah kalian sudah melaksanakan norma kesusilaan dengan baik dan benar di dalam kehidupan sekolah, dan contohnya secara real dan nyata apa? Iya. Contohnya di rumah membantu orang. Di sekolah. Oh, di Mister sekolah. minta contohnya Di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Ya, tuh. Ada lagi yang mau jawab? Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, itu dengarkan, bukan Mister yang ngomong ya. Temannya memperhatikan guru kalau diajar. Siapa yang nggak pernah memperhatikan Mister? Bukan Mister yang ngomong ya. Temannya. Mengumpulkan tugas tepat Ya. waktu. Membuat tugas tepat waktu. Siapa yang tak ada tagihan tugas? Refleksi diri jadinya ini ya. Apalagi Datangnya tepat waktu. datang tepat waktu. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi norma agama dan norma moral itu adalah norma yang dua norma yang merupakan sanksinya tidak tegas, tetapi yang memberikan arahan kehidupan kita
menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kenapa? Karena dua ini saling berhubungan, ya. Ya. Sebagai bahan evaluasi, apakah kalian sudah paham terhadap materi hari ini? Silakan buka Moodle-nya, ya. Silakan diakses JAS National Star Academy. Masih ingat passwordnya, Kenneth? Ya. Ya, nanti kamu Mister kirimi link aja, nanti dikerjakan. Yang tidak bisa itu harus pakai linknya Mister itu. Dikumpulkan saja Nevin. Nanti dikerjakan Nevin. Apa? 10. Ya. Baik ya, sudah? Ketua kelas siapa? Silakan HP-nya dikumpulkan. Nah, dilanjut nanti ya. Untuk evaluasi wajib di. Silakan HP-nya dikumpulkan dulu ya. Baik ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Mister minta untuk ada yang menyimpulkan dari pembelajaran norma hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Rachel. Ya. Kita hari ini kita belajar bahwa saat kita melaksanakan norma kita juga meningkatkan pertanggungjawaban kita karena setiap tindakan yang kita lakukan memiliki akibat baik maupun buruk. Oke, terima kasih ya untuk Rachel Plus. Ada yang lain? Silakan. Yang lain? Yang lain? Yang ingin memberikan kesimpulan? Iya, silakan Aswin. Kesimpulan saya dapat adalah norma memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah. Norma juga untuk menjaga hak dan kewajiban agar di lingkungan Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Aswin. Dua anak lagi, silakan. Dua lagi. Ya, dua lagi. Ada lagi? Tidak ada yang berani menyimpulkan? Dua lagi. Ya, dua. Yang berani? Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang penting bagi kehidupan kita semua dan wajib dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan seperti kata Aswin, seperti kata Rachel, memberikan pedoman hidup kita dan kita bisa menjadi hidup yang lebih harmonis dan lebih baik lagi. Untuk kegiatan selanjutnya ya, untuk kegiatan hari ini Mister berikan masukan ya untuk tentang diskusinya. Tolong bagi yang berdiskusi dan juga mengerjakan proyek jangan rame sendiri ya, saling membantu. Terus temannya yang presentasi didengarkan, jangan mainan sendiri, nanti temannya nanti materinya tidak sampai, kalian tidak tahu materinya, terus nanti pas ulangan harian atau evaluasi yang diberikan Mister kalian tidak bisa menjawabnya. Terus selanjutnya juga untuk madingnya 2 dimensi benar-benar dikerjakan sesuai aturan dari Mister tentang ukuran, hiasannya 2 dimensi atau 3 dimensi. Mister lihat kelompok 3 dimensi ya. Wah, ini tidak sesuai rule-nya Mister juga ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 4 dan 3. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, siapa yang ingin mimpin doa penutup? Bebas ya. Mikael, ayo Mikael. Mikael, silakan. Zimarton Mikael. Zimar, silakan. Oke. Man. Doanya Dipegang saja enggak apa-apa. Ada kata-kata bahasa Indonesia. Ayo kita doa. teman-teman
teman-teman, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini bisa diserap dengan semua ilmunya yang dikasih Mr. Heru dan bisa membantu kita di masa depan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Masih semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Greeting.